Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, kesepuluh PENIN, dan terakhir Cevin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 650, menguat 0,77%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BJTM masih konsolidasi aja, belum kemana-mana, ya dikumpul-kumpul aja kalau kondisi seperti ini. Jadi dikumpul-kumpul aja dulu kalau kondisi seperti ini, karena dia juga sudah terendahnya semenjak 2021, 2 tahun yang lalu. Kalau ini benar mau oke di Juni, ya biasanya di Juni tuh masih turun ya. Kalau melihat historinya 2021 Juni turun. Baru naik itu di Agustus. Juni turun. Berarti kalau seperti ini, kalau peluangnya bisa turun Juni, 9% lagi turun. 600 berarti untuk area sandarannya untuk BJTM ya. Kalau dibuang benar. Jadi kalau Bapak Ibu beli di 650 ini, ya sebaiknya kalau mau pakai stop loss dulu. Tapi kalau untuk simpen sampai dividen tahun depan, ya bisa tambah kalau dia di bawah di 600. Kalau dilihat dari time frame mingguannya, konsolidasi, nggak membentuk high baru tapi low-nya naik. Cuman ya belum oke ya, masih konsol. Kalau dilihat dari monthly-nya itu, ya kalaupun ada candle satu merah itu masih bisa ditoleransi. Jadi itu harusnya maksimal koreksinya. Kalau ditarik dari atas nih monthly ya, ini kan ada pola descending triangle. Kalau ditarik seperti ini, wah dalam nih ya, bisa ke 500 kalau jebol. Tapi enggak ya, kalau saya lihat sih tarik ini aja 600 dia itu. Ini kan dia di dalam downtrend channelnya, mantul tetap di 600. Kalau jebol seminggu ke depan 650 ya. Nah seperti ini aja gambarannya untuk BJTM. Jadi masih peluang arahnya turun. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang malah ditutup menguat 3,4% ke harga 1215. Kalau di transaksi asing net buy, sepertinya ini di markup tutupannya. Nah kelihatan ya, naiknya 45 poin. Berarti lumayan ya, dari merah ke hijau dia karena naiknya 45 poin. Kalau di broker semarinnya BJBR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BJBR ditarik naik cuman karena rebalancing. Takutnya Senin karena naiknya tadi 45 poin, Senin bisa dibanting lagi tuh ya, nutup gapnya itu ada peluang. Memang bagus sebenarnya kalau benar naiknya nggak ada rebalancing, normal kenaikannya ini bagus. Cuman ya tadi karena ada rebalancing bisa dibuang dulu. Nah lihat dulu 1-2 hari atau 3 hari ke depan, minggu depan, dilihat kemana pergerakannya untuk BJBR ya. Kalau dilihat dari time frame mingguannya nih, volumenya biasa aja, nggak terlalu signifikan. Perlu konfirmasi lah ya minggu depan, itu candle minggu depan jadi konfirmasinya untuk BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1730, terkoreksi 0,57%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BRIS di area resisten, dia bagi dividen tanggal 31 Mei kemarin. Ex-date-nya Rp9 yang nggak besar juga, yang nggak nyampe 1%. Cuma harganya nggak oke kalau baru beli harga sekarang. High risk ya. Kalau mau beli itu di bawah di 1680 sampai 1600 ini. Di area ini nih area tanggung. Bener antara dia mau naik atau malah tiba-tiba dibuang. Itu ya. Jadi untuk BRIS menurut saya kalau yang belum punya wait and see dulu. Memang candlenya mingguannya telah membentuk higher low, cuman belum bisa konfirmasi naik nggak nih ya. Supportnya agak jauh tuh di 1680 support minornya. Support kuatnya ya di 1600, makin dalam kan. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, BRIS itu selalu rejection area 1680. Harusnya ini dijaga, jangan sampai turun di bawah itu. Minggu depan harusnya kalau memang mau mencoba lanjut uptrend, rebound, udah nggak ada cerita. Kalau sampai jebol minggu depan Senin di bawah 1700, apalagi di bawah 1680 ke bawah,
breeze ya. Karena dia sudah membentuk lower high. Sebelumnya di 1815 terus kemudian di 1765. Hati-hati. Seperti itu untuk breeze. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 352, terkoreksi 1,67%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di box banyak Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Agro jelek juga ya. Jebol 360-nya. Ya udah 350 nih arahnya. Tunggu aja di bawah ya. Nawar bawah sedikit lagi. Sekitaran 348 346. Jadi konfirmasinya tutup di bawah 340 out. Kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta, siapa tahu nggak dibawa kasih ke bawah langsung rebound. Ya beli aja, yang penting sudah tahu kan di mana harus stop loss. Kalau yang pakai stop loss, yang kalau nggak pakai stop loss ya silahkan aja beli di mana saja. Nggak ada yang larang kan. Tapi kalau kita trading pakai stop loss ya kita harus hitung risknya dulu. Sudah tahu risknya, siap dengan resikonya, baru entry kalau ini bagus pergerakan sahamnya. Seperti itu ya. Kemungkinan besar tetap mantul dia di 350 atau 346. Itulah toleransinya. Di bawah 340 tutupannya jelek. Kenapa? MACD-nya sudah jelek, mengarah tajam ke bawah. Dead cross market di bawah 0 makin dalam, volume juga biasa aja turunnya, dan EMA 20-nya sudah cross ke bawah EMA 60, dead cross dan sudah downtrend juga dan akan menguji support kuatnya. Jebol jelek untuk Agro. Tapi kalau menurut saya karena sudah 5 minggu turun, ini juga ya 370 juga ditembus. Tapi ada peluang technical rebound. Satu candle hijau mungkin ada minggu depan. Tapi yang nggak bisa tinggi, cuan bungkus saja lah kalau bisa dapat di area support dan langsung profit hari itu atau esokannya ya jual. Ya, menurut saya seperti itu. Kalau mau di hot silakan juga, nggak ada yang salah. Ikutin aja yang menurut Bapak Ibu nyaman sesuai profil resikonya. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 99, terkoreksi 1,%. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 99, terkoreksi 1%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBKP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, kelihatan BBKP volume meningkat. Wah, dia sempat turun ya, tapi kemudian naik. Nah, ini kan sudah kelihatan nih, 2 kali dia membentuk low, cuman low-nya naik. Jadi kalau sampai sekali lagi, bahkan ya kalau tutup di bawah 97 tinggalin aja. Ini udah level kritisnya. Kelihatan volume itu besar di area support. Apakah ini buying power atau pelan-pelan mau buang, tiba-tiba dibuang besar. Lihat Senin, kalau Senin rebound bagus. Pokoknya ya hati-hati kalau Senin koreksi lagi. Apalagi tutup di bawah 97. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya ya maksimal 5%. Anggap aja beli di 100 atau di 102. Kalau dia ke 106 di bawahnya itu tinggalin aja. Paling maksimal 7%. Saya sih kalau saya ya mending saya cut loss 7% daripada di bawah turun lebih dalam. Ini konfirmasi harus langsung hijau minggu depan. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, volume meningkat signifikan tapi belum mampu naik bulan lalu. Kalau dilihat dari time frame mingguannya, volume juga membesar dan bertahan, harus rebound. Kalau bisa tembus 105 itu bagus minggu depan ya. Itu aja kunci BBKP. Kalau sampai merah dan ke 97 ke bawah, menurut saya lemah dan peluang besar bisa pelan-pelan dibawa turun terus. Seperti itu untuk BBKP, hati-hati. Ya, karena level psikologis 100 sudah dijebol walaupun tipis. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1440, terkoreksi 1,03%. Kalau data asing net sell. Kalau di box mainnya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA lagi konsolidasi, masih berjuang. Tapi nanggung ya harganya, ini benar naik apa turun. Tapi kelihatannya sih bagus. Ya kita lihat aja antara sama polanya. Antara dia naik tinggi atau turun dalam. Pokoknya resisten 1500 harus dijaga, support 1400 harus dijaga. Di mana dia nyentuhnya? Kalau nyentuh bawah sinyal jelek. Pokoknya jebol 1400 tuh indikasinya kurang oke, potensi bisa turun arahnya untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Kalau dilihat dari time frame mingguannya, dia rejection dengan volume kecil. Buying power sebenarnya masih ada dari 4 minggu sebelumnya. Dan koreksinya 2 candle dan koreksinya dengan volume kecil. Ya konfirmasinya sama minggu depan. Kalau bisa tembus 1500 itu siap-siap
pelan-pelan lanjut ke atas dia. Bisa naik tinggi lagi. Tapi ini disclaimer on. Seperti untuk BNGA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup terkoreksi 1,75% ke harga 56. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker sebenarnya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PNBS aduh jelek ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu sabar, boleh aja, hold aja. Ini kan kelihatan 55 harus dijaga. Kalau sampai dia membentuk low baru jelek. Apalagi kalau menurut saya untuk PNBS tuh ya oke-nya tuh dia bergerak di atas 58, 60 lebih oke ya. Tapi titik amannya tuh 58 nih dia mulai turun. Memang nggak membentuk low baru. Tapi perlu hati-hati minggu depan kalau membentuk low baru tuh lemah. Potensi bisa pelan-pelan turun di bawah bisa ke 50. Pokoknya hati-hati lah di bawah 55 untuk PNBS. Di bawah 58 aja udah kurang oke tuh harusnya ya. Tapi masih bisa ditoleransi lah. Kalau mau ya beli di 58. Kalaupun harus cut loss di 54 berarti ya maksimal cut loss lah 8% ya nggak masalah lah ya. Kalau mau pakai stop loss. Atau jangan paksa. Mending skip cari saham lain yang lebih berpotensi. Ya INDF kalau mau sabar nunggu tuh. Peluangnya masih oke tuh ya. Tapi ini disclaimer. Seperti itu PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 256 terkoreksi 3,03%. Kalau dia transaksi asing net buy, net sell. Kalau dia bukan semuanya PNLF sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya PNLF turun dan ya ada peluang rebound. 250 tuh bisa rebound, percaya ya. Tapi rebound terbatas untuk reversal jangan dulu diharap. Nih dari swing low ke swing high tarik 246 nih bisa nih ya. Ya sekitaran itulah 250 udah dekat ya. Udah nih sedikit lagi sih mantul. Ada lah candle hijau. Peluang besar tapi disclaimer untuk PNLF. Bisa diperhatikan di watchlist, cari pantulan-pantulan dikit, jual kalau bisa profit. Seperti itu ya untuk PNLF. Di grup juga ada yang bertanya PNLF apakah ada harapan? Ya tetap ada harapan. Grup Panin masih oke. Tapi ya kalau lagi distribusi ya harap sabar. Dibuang dulu. Nanti setelah selesai distribusi baru konsolidasi. Setelah konsolidasi baru mulai ditarik dengan sentimen-sentimen yang akan muncul ke depannya. Pasti ada tuh sentimen news positif untuk emitennya, grupnya untuk naik. Ya sekarang turun dulu ya sabar. Itulah gunanya stop loss bagi para trader untuk meminimalisir kerugian lebih dalam. Nggak pasti naik dalam waktu dekat. Kalau cuman cut loss 10% atau 5% itu bisa diganti di saham lain. Jadi seperti itu. Untuk PNLF sabar-sabar aja dulu bagi Bapak Ibu yang nyangkut. Tunggu aja dia nunggu mulai konsol. Kalau melihat historinya ini semoga dia mantul di 240 250. Ya, mantul dapat 5-8% kan lumayan tuh kalau dikasih PNLF. Tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk PNLF, langsung saja ke saham selanjutnya. PNBN yang ditutup di harga 1085 terkoreksi 0,91%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya PNBN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, PNBN lagi berjuang cuman aduh kurang oke ya. Di bawah 1100 tuh bahaya, bisa aja tiba-tiba dibuang. Kalau mau lebih konfirmasi tunggu PNBN bergerak di atas 1100, bergerak di atas EMA 20-nya garis biru ini. Nah baru Bapak Ibu perhatikan beli buy on break gagal bertahan out paling maksimal 4% lah. Beli buy on break out gagal bertahan merah esokannya atau 2 hari ke depannya ya jual dulu. Kalau gagal bertahan ini harus rebound. Kalau mau bagus ya Senin Selasa harus sudah di atas 1100 untuk PNBN. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk PNBN koreksi 3 hari, koreksi 3 minggu dengan volume biasa aja. Coba aja kalau mau rebound. Kalau rebound sih bagus. Kalau di candle bulanannya doji ya semoga aja doji dikonfirmasi candle hijau Juni untuk PNBN. Seperti itu PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Penin yang ditutup di harga 1025 terkoreksi 0,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Dia bokar semuanya Penin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Penin di level psikologisnya juga 1000 harus rebound juga, dia nggak boleh turun ya. Ini contohnya juga ya. Yang sering saya bilang kalau saham tiba-tiba konsol di range pendek di area atas atau di area support itu antara dibuang dalam atau naik tinggi. Dan ternyata dia dibuang dalam kan 4% terus diturunin lagi itu ke area support. Nah ini harus dijaga. Kalau mau double bottom ya harusnya mantul dari 1000 jangan turun dari itu. Untuk Penin
Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang kurang oke, tapi koreksinya belum kecil. Kalau dilihat dari time frame bulanannya doji tapi ekor panjang dari atas. Ya, tinggal lihat konfirmasi. Kalau dilihat dia itu 4 bulan turun dengan volume makin kecil. Kalau benar ini jadi swing low penin, berarti di bulan Juni bisa rebound, teknika rebound bisa sampai reboundnya itu 1200. Jadi ada potensi upside sekitar 17-19%. Kalau ini jalan, pokoknya kalau Bapak Ibu mau hot ya, yang penting pasang stop loss di bawah 970. Itu aja kunci penin. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk penin. Langsung saja ke saham terakhir, ada Cevin yang ditutup di harga 404, terkoreksi 2,88%. Kalau data transaksi asing net sell. Kalau di bakal semuanya Cevin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Cevin lagi konsolidasi, aman kok, cuman agak jauh supportnya ya neckline-nya. Tapi mestinya nggak turun dari 400 kalau memang mau bagus. Senin harus hijau kalau mau bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, waduh jelek juga ya candle-nya. Masih ekor-ekor panjang dari atas, tiba-tiba bisa ada buangan. Itu yang perlu dihati-hati kan. Kalau dilihat candle bulanannya doji, dan ya kalau bertahan sih bagus ya. 400. Toleransinya 380, gagal bertahan di atas itu tinggalin. Kelihatannya juga volume mulai meningkat. Kalau ada candle merah bulan ini, indikasinya jelek, harus melanjutkan kenaikan dia kalau mau bagus bulan ini. Targetnya 450 tuh sinyal bagus kalau bisa disentuhnya di Juni ya untuk Cevin. Dan Cevin ini salah satu saham yang dikoleksi oleh Pak Loh Keng Hong. Menarik nih untuk Cevin. Ya, yang penting jangan turun dari 380 atau minimalnya di 400 tuh nggak boleh turun dari itu untuk Cevin. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.